Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Sawaun selaku dosen pengajar mata kuliah Hadis Ekonomi Islam dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya Faisal Abidin dengan NIM 202070041 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan secara on point kajian tentang pajak dengan subtema tinjauan etika dan keadilan sosial dalam Islam mengenai pajak perspektif hadis. Baik, pentingnya pajak dalam ajaran Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pajak dipandang sebagai kewajiban moral dan sosial yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dalam sistem ekonomi modern, pajak memainkan peran vital dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam Islam, pajak tidak hanya sekedar kewajiban hukum, pajak juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial yang mendalam. Hal ini tercermin di dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Menurut Al-Qardawi, dalam Islam pajak harus dipungut secara adil dan mempertimbangkan kemampuan setiap individu untuk membayar. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Dalam pembahasan ini, terdapat 3 poin utama yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah definisi pajak dalam Islam. Pajak dipandang sebagai kontribusi wajib dari individu kepada negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan umum dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Pajak dalam Islam juga memiliki dimensi moral. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan. Pajak dalam sistem modern juga berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan melalui pelayanan publik yang didanai oleh negara. Prinsip dasar memberikan harta untuk kemaslahatan umum sangatlah relevan dengan tujuan pajak. Dalam konteks ini, pajak bukan hanya sekedar kewajiban finansial semata, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih besar. Setiap individu diharapkan berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga menciptakan harmoni sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Yang kedua ada hadis-hadis tentang pajak. Di antaranya adalah 1. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, tidaklah seorang mukmin itu kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Pajak menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Merupakan suatu kebajikan, tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah kepada Allah. Hari kemudian dan memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta. Ayat ini menegaskan bahwa membayar pajak atau memberikan kontribusi finansial untuk kepentingan masyarakat merupakan salah satu bentuk kebajikan dalam Islam. Lalu ada Quran Surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan musafir. Ayat ini menunjukkan bahwa pajak dan zakat memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga ada pajak dan konsep zakat dalam Islam. Zakat adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Islam dari sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat. Pajak dalam konteks modern dapat dianggap sebagai perluasan dari konsep zakat. Perbedaannya ialah zakat memiliki nilai spiritual karena merupakan salah satu rukun Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, membayar pajak bukan hanya kewajiban finansial semata, tetapi juga wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab moral. Pengelolaan zakat yang efektif dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha,
Program-program pemberdayaan berbasis zakat seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha dapat menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Dengan cara ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mandiri. Nah, contoh konkret dari program pemberdayaan berbasis zakat termasuk diantaranya adalah pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga atau penyediaan modal usaha bagi pengusaha mikro. Ini menunjukkan bagaimana zakat dapat digunakan untuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat sangatlah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk memahami bagaimana zakat dikelola dan digunakan agar kepercayaan publik terhadap sistem zakat dapat ditingkatkan. Melalui zakat juga, umat Islam diajak untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam mengenai zakat, diharapkan kita dapat mengoptimalkan potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dan mencapai keadilan sosial. Sebagai subbab terakhir, ada kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya 1. Pajak di dalam Islam bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya membayar pajak untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada pajak dan zakat. Yang ketiga, pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwasannya kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Sebagai penutup, mari kita semua berkomitmen untuk menunaikan zakat dengan baik dan memanfaatkan potensi zakat untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan memahami pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, kita dapat bersama-sama mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik lagi untuk semua. Dengan memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hadis, masyarakat diharapkan dapat membayar pajak dengan penuh kesadaran sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih baik. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.